Ini segmen terakhir sambil kita menunggu persidangan, agenda persidangan berikutnya. Dari rangkaian sidang Mas Saiful, ini kan semua saksi, ahli saksi, fakta seakan-akan melemahkan bahwa Vina ini adalah dibunuh dan juga diperkosa. Ini lantas bagaimana kok dari kuasa hukum? Iya, kalau kami melihat di saat pengajuan PK oleh 7 terpidana lainnya, itu saat ini seolah-olah ya Vina itu dianggap semacam momok yang buruk. Misalnya kita melihat kesaksian-kesaksian yang dihadirkan oleh para pengacara mereka. Dan bahkan pengacara mereka juga menyampaikan, mohon maaf misalnya seperti Ibu Titin ya pengacara mereka. Mengatakan bahwa Vina berdasarkan keterangan rekan-rekannya, teman-temannya, itu pulangnya tidak seperti perempuan biasa. Yang kemudian itu pulang lebih dari jam 8. Biasa kalau orang di kampung katanya jam 8 sudah pulang ke rumah. Dia biasanya tidak pulang ke rumah dan lain sebagainya. Tapi mohon maaf, ini perlu harus diklarifikasi. Bahwa bukan berarti orang pulang malam lalu bisa diperkosa. Ya. Lalu bisa dibunuh dan lalu bisa dianiaya. Kan tidak seperti itu. Oleh karena itu kami menganggap bahwa selama proses persidangan yang kami lihat. Ini seolah-olah Vina diarahkan untuk bahwa kejadian tersebut itu adalah kecelakaan. Tidak ada pembunuhan, tidak ada pemerkosaan, tidak ada penganiayaan di situ. Nah, menurut kami ini berkeberatan. Kenapa? Karena di tahapan proses penyelidikan dan penyidikan di tingkat Polres Cirebon, penyelidikan dan penyidikan di tingkat Polda, bahkan sudah di P21-kan oleh kejaksaan di saat sidang-sidang sebelumnya. Jaksa mendakwakan, jaksa menuntut, bahkan hakim memutus. Ini sudah melalui 3 proses persidangan. Mulai dari tingkat pengadilan di bawahnya, banding sampai kasasi. Apa yang perlu kita pungkiri di sini? Ya. Oleh sebab itu menurut kami bahwa Vina, kematian Vina itu adalah pure benar adanya bahwa ini ada pembunuhan, ada pemerkosaan dan ada penganiayaan semua di situ. Okay. Nah, menurut kami tidak benar apabila Vina digiring pada satu asumsi publik bahwa Vina itu tidak benar. Itu menurut kami sangat membantah soal itu. Enggak seperti itu. Ya, Mas Heri, tadi saya sempat menangkap apa yang dikatakan oleh Ibu Elsa. Rangkaian persidangan Saka Tatal mengkritik bukti ilmiah 8 tahun lalu. Sementara bukti ilmiah itu sudah inkrah. Justru yang mau diuji adalah keterangan dari saksi fakta dalam PK Saka Tatal, keterangan ahli-ahli. Benarkah seperti itu logikanya? Ya, kalau kita ingin relevansi, baiknya memang ada yang kaitannya dengan pengadilan di pertama. Sehingga arahnya menurut saya bisa lebih mudah untuk dibaca ya. Tapi itu kan hak dari pemohon juga. Dia mau menghadirkan apapun selama hakim sebagai wasitnya tidak menyatakan pelanggaran, tidak memberikan kartu kuning bahkan kartu merah seperti layaknya permainan sepak bola ya boleh saja dilakukan, go ahead. Yang penting menurut saya adalah nanti ada naturalnya, ada cukupnya, ada logisnya dalam pembuktian tadi. Mudah-mudahan kalau pemohon mencukupi itu kemudian menimbulkan keyakinan hakim sesuai dengan kepentingan hukum pemohon kan. Yang pasti yang perlu kita ingatkan Mbak Caca di malam hari ini, pesan moral dari diajukannya PK Saka Tatal ini ada 2 hal. Perspektif keadilan yang dititipkan oleh 7 orang terpidana plus Saka Tatal sendiri yang mendambakan keadilan. Dan di sisi yang lain kita nggak boleh juga lupa ada keadilan yang dirindukan oleh pihak korban yang sekarang diwakili oleh keluarga. Ada Vina, ada Eki yang menitipkan perjuangan keadilan itu pada mereka yang masih hidup saat ini. Jadi kalau kita melihat pada acuannya itu, saya rasa perdebatan kita pasti masih akan dalam batas yang kita bisa pahami. Tapi memang begitulah dinamika hukum, ya orang hukum kalau bertemu yang berdebatnya seperti itu. Mbak Caca. Bang Farhad, saksi-saksi yang dihadirkan oleh kuasa hukum Saka Tatal itu menjadi hak dari Saka Tatal menghadirkan. Tapi kira-kira Ibu Elsa Sharif mengatakan bahwa nggak bisa sembarangan kemudian mencabut keterangan apa yang dilakukan oleh beberapa orang yang memberikan kesaksian di 8 tahun lalu. Bang Farhad. Ya, Bang Farhad boleh langsung saja dijawab. Ya, tampaknya sedikit terganggu ya komunikasi saya dengan Bang Farhad. Mungkin sekarang saya tanyakan saja kepada Ibu Elsa. Nah, Ibu Elsa, lantas apa yang akan dilakukan oleh klien Anda? Mengingat kalau melihat rangkaian sidang PK ini kan beberapa keterangan itu menyudutkan. Adakah niatan untuk hadir, memberikan keterangan, memberikan hak jawab sejelas-jelasnya dalam persidangan? Seperti apa Bu Elsa? Ini kan hukum acara di PK itu pembuktiannya dibebankan pada pemohon.
dan kita sudah diwakilkan oleh jaksa ya. Jaksa sudah dengan baik memberikan penolakan itu, dan karena itu di depan umum di mana seolah-olah klien kami ini mengarahkan dan membuat suatu rekayasa. Nah, itulah kita akan uji. Keterangan itu kita uji dan kita proses secara pidana mencari kebenaran material apakah benar keterangan itu sepatutnya dicabut atau memang dia melakukan sesuatu keterangan yang tidak benar di persidangan itu kan, apalagi di bawah sumpah ya. Dan kemudian itu ya saya juga membantu rekan saya yang kuasa hukum dari Vina, itu juga sesuatu yang buruk karena ada membuat satu framing di mana ada keterangan bahwa sperma itu ada karena ada perbuatan antara almarhum Eki dengan almarhum Vina. Ini kan anak umur di bawah umur 16 tahun. Jadi silakan mengajukan novum, tetapi dengan cara-cara yang benar. Ya, mencabut pun juga silakan, tapi sudah ada pembuktian bahwa pencabutan itu memang benar dicabut berdasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan mencabut itu keterangan seenaknya saja. Ya, itu namanya sudah tak bertulang itu. Kalau secara hukum harus dicabut secara hukum. Ya, itu harus ada putusan infra yang membuktikan bahwa dia mencabut karena memang disuruh klien kami. Itu baru benar, bukan yang cabut-cabut asal ngomong lidah tak bertulang gitu loh. Ya, itu terakhir Bang. Orang hukum ya. Terakhir Bang Farhad, seperti apa? Ini kalau orang bicara tentang darah-darah doang, buktikan dulu darah itu akibat gesekan 12 alat vitalnya siapa, kemudian spermanya siapa, sebanyak apa sperma, ini udah dia otopsi loh, ya. Sedangkan ahli yang menerangkan kebertahanan sperma di luar aja, di air aja belum tentu bisa sampai 10 hari, apalagi yang di dalam sudah dicuci gitu. Jadi kita nggak usah berdebat kusir gitu. Sekarang tunjukkan aja bukti yang saintifik itu yang mana, yang bisa meyakinkan bahwa mereka itu berada orangnya itu. Ini semua salah tangkap, mereka sudah mengaku, tinggal tunggu waktunya aja ya. Karena kalau orang membaca dia punya putusan itu ketahuan, hakimnya juga yang lain yang ditanya, yang ditulis dalam pertimbangan kembali lagi ke BAP awal dari polisi, semuanya percaya sama mereka. Kan seperti itu. Dan tidak mudah merubah dari kecelakaan lalu lintas ke pembunuhan. Tidak asal main tangkap, main gebuk, tidak. Butuh penyelidikan. Dan itu kan, dia itu polisi narkoba. Polisi yang di bidang narkoba, bukan bidang umum. Kan ada keterangan saksi yang menyatakan bahwa dibawa ke ruangannya Rudiana dan sebagainya. Memang mungkin dia di propam sana bebas, karena nggak ada namanya di surat perintah. Tapi pada kenyataannya dialah yang melakukan kekerasan, penindasan terhadap korban-korban. Dan ini disampaikan di pengadilan loh, Bu ya, kan? Disampaikan di pengadilan. Baik, Bang Farhad, terima kasih banyak atas waktunya. Kita tunggu nanti bagaimana jalannya persidangan lanjutan PK Asaka Tatal. Ibu Elsa, terima kasih. Mas Saiful, terima kasih. Mas Heri, terima kasih.